Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Basnas dan Lasnas, dan kepada pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk membawakan materi pertama mengenai makalah manajemen siswa, yaitu materinya Basnas dan Lasnas nomor 23 tahun 2011. Yang pertama, di sini ada definisi Basnas. Selama ini pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Basnas juga merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS. Pembentukan LAS wajib mendapati izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAS wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diauditing syariah dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syarat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas atau LAS juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang digerakkan oleh pemberi dan harus dilakukan dengan pencatatan dalam pembukaan tersendiri. Nah, tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat. Materi selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dikemukakan pada 27 bahwa pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan menteri. Terjadinya pengelolaan zakat sebagai amanah agama dan undang-undang pengelolaan zakat ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintahan, serta adanya saksi hukum terhadap pengelola. Adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan
menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat, yang semuanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama, meningkatkan fungsi dan peranan peraturan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat itu sendiri. Kemudian ada pasal 18 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menjelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program calon mustahik dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit dengan cara melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat, melakukan kajian sasaran partisipatif bersama mustahik tentang usulan program dan melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon lembaga pengelolaan. Kemudian yang terakhir yaitu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili mustahik. Kemudian ada visi dan misi Lasnas di berbagai negara. Visi Lasnas di Indonesia menjadi lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf nasional yang dipercaya musaki karyawan muslim di mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalnya, dan kinerjanya untuk membersihkan harta musaki dan mengangkat derajat mustahik. Kemudian ada Lasnas Rumbai, bersinergi dengan stakeholder dan lembaga-lembaga lain yang ada, beristihad dan berikhtiar mewujudkan target kerja, yaitu di Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir bebas miskin di tahun 2017, Kota Pekanbaru bebas miskin dari tahun 2017 hingga 2027, dan Provinsi Riau bebas miskin setelah 2027. Misi sebagai amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf Lasnas. Kemudian ada visi dan misi Lasnas di berbagai negara. Visi Lasnas di Indonesia menjadi lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf nasional yang dipercaya musaki karyawan muslim di mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalnya, dan kinerjanya untuk membersihkan harta musaki dan mengangkat derajat mustahik. Kemudian ada Lasnas Rumbai, bersinergi dengan stakeholder dan lembaga-lembaga lain yang ada, beristihad dan berikhtiar mewujudkan target kerja, yaitu di Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir bebas miskin di tahun 2017, Kota Pekanbaru bebas miskin dari tahun 2017 hingga 2027, dan Provinsi Riau bebas miskin setelah 2027. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 2. Eksistensi lembaga amil zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya lembaga amil zakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat. 16 yang notaben dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, LAS dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Peran dan fungsi Laznas dan Basnas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru membawa perubahan terhadap peran LAS dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Jika dalam undang-undang yang lama, posisi keduanya dipandang sejajar dan seimbang dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Dalam undang-undang yang baru ini, peran LAS menjadi dikerdilkan dan diposisikan sebagai subordinat dari BAS yang dibentuk oleh pemerintah. Penggeseran inilah yang ditentang oleh LAS-LAS yang tergabung dalam forum zakat. Bahkan ada wacana untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi meskipun instrumen yang keberlakuannya yaitu peraturan pemerintah diberi tenggat 1 tahun. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.